Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Triudi. Dalam kelompok ini saya bertugas menjadi kameramen 1. Perkenalkan, nama saya Firatul Khairul Anam. Di sini saya sebagai penyampai materi. Perkenalkan, nama saya Dewi Jati Febriaja, saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Satria Agus Wali Utomo sebagai kamera 2. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana Saputra, saya sebagai pembantu penyampai materi. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana Saputra, saya sebagai pembantu penyampai materi. Di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu tentang cara kerja mengalirnya arus listrik dalam wiring diagram headlamp. Kemudian kami akan menyampaikan tentang perbaikan problem solving dalam rangkaian headlamp. Menjelaskan tentang cara kerja arus listrik dalam mengiring diagram headlamp. 1. Saat posisi low. Ketika berada pada posisi low, posisi combination switch berada pada posisi head sehingga ini menjadi aktif. Arah arusnya berasal dari baterai menuju fuse, teruskan ke terminal 1 relay lampu kepala, lalu keluar menuju terminal 2 relay, kemudian menuju masuk ke dalam combination switch posisi head, lalu dihubungkan ke massa sehingga keluaran atau coil relay menjadi kemagnetan dan menarik kontak red atau menghubungkan terminal 5 ke terminal 3. Karena terminal 5 terhubung ke terminal 1 atau positif baterai, maka arus baterai keluar melewati ke terminal 3, diteruskan ke fuse 15 ampere, lampu bagian kiri dan kanan, kemudian menuju ke filamen lampu low, lalu masuk ke combination switch posisi low, kemudian masuk menuju ke massa sehingga lampu low menyala. Arus tidak bisa melewati lampu indikator high dikarenakan mencari hambatan yang paling kecil untuk menuju ke massa. 2. Saat posisi high, ketika berada pada posisi high, posisi combination switch berada pada posisi head dan high. Arah arusnya berasal dari baterai menuju ke fuse, teruskan ke terminal 1 relay lampu kepala, lalu keluar menuju terminal 2 relay. Kemudian menuju masuk ke dalam combination switch posisi head, lalu dihubungkan ke massa sehingga keluar atau coil relay menjadi kemagnetan dan menarik kontak red atau menghubungkan terminal 5 ke terminal 3. Karena terminal 5 terhubung ke terminal 1 atau positif baterai, maka arus baterai keluar melewati ke terminal 3, diteruskan ke fuse 15 ampere, lampu bagian kiri dan kanan. Kemudian menuju kedua filamen lampu, yaitu ke filamen low untuk kehidupan lampu indikator high. Arah arusnya dari filamen low menuju lampu indikator high lalu ke massa sehingga lampu indikator menyala. Selanjutnya harus mengalir ke filamen high, kemudian ke combination switch posisi high dan kemudian ke massa sehingga lampu high menyala. 3. Saat posisi flash. Ketika berada pada posisi flash, posisi combination switch berada pada posisi flash. Arah arusnya berasal dari baterai menuju ke fuse, teruskan ke terminal 1 relay lampu kepala, lalu keluar menuju terminal 2 relay. Kemudian menuju masuk ke dalam combination switch posisi flash, lalu dihubungkan ke massa sehingga keluaran atau coil relay menjadi kemagnetan dan menarik kontak red atau menghubungkan terminal 5 ke terminal 3. Karena terminal 5 terhubung ke terminal 1 atau positif baterai, maka arus baterai keluar melewati ke terminal 3, teruskan ke fuse 15 ampere, lampu bagian kiri dan kanan. Kemudian menuju kedua filamen lampu, yaitu ke filamen low menuju lampu indikator high, lalu ke massa sehingga lampu indikator menyala. Selanjutnya harus mengalir ke filamen high, kemudian ke combination switch posisi flash dan kemudian ke massa sehingga lampu flash menyala. Sekian dari saya tentang cara kerja arus listrik dalam mengiring diagram headlamp. Selanjutnya kita akan lanjut ke problem solvingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kedatangan unit DS-nya dengan problem lampu kepala tidak bisa hidup. Di sini kita akan melakukan penghidupan dalam lampu kepala. Oke, jika sudah kita langsung saja melihat di sini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa lampu kepala bagian kanan mati dan lampu kepala bagian kiri juga mati. Untuk itu kita akan melakukan pengecekan pada lubangnya dan pada rangkaiannya.
Silakan Mas untuk membuka kap mesinnya. Oke, di sini pertama-tama kami akan melakukan pengecekan pada lampu kepala. Pertama-tama kita melepas soket lampu kepala terlebih dahulu, kemudian covernya. Setelah itu kita melepas pengancing lampu kepala dengan cara menekannya. Nah, kita di sini dapat melihat bahwa lampu kepala filamennya putus. Untuk itu kita akan menggantinya dengan yang baru. Oke, di sini kami akan melakukan penggantian dengan lampu yang baru. Oke, kita di sini dapat melihat bahwa dua perbedaan lampu ini. Yang satu baru, yang satunya filamennya sudah putus. Untuk itu kita akan memasangnya kembali. Nah, silakan untuk dipasang kembali. Jika sudah, kita langsung kemudian memasang pengancingnya dengan cara menekannya. Kemudian kita memasang cover lampunya. Kemudian kita memasang soketnya. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan pengecekan pada lampu kepala bagian kanan. Pertama-tama kita melepas soketnya terlebih dahulu, sama seperti kita melepas lampu kepala bagian kiri. Oke, kita di sini dapat melihat bahwa lampu kepala ini filamennya masih terhubung atau masih dalam keadaan bagus. Untuk itu kita akan memasangnya kembali. Cara memasangnya sama, yaitu seperti kita memasang lampu kepala bagian kiri. Oke, jika sudah, kita akan melakukan pengecekan pada lampu kepala bagian kiri, apakah hidup atau mati. Silakan Mas untuk menghidupkan lampu kepalanya. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa lampu kepala bagian kiri masih dalam keadaan mati. Dan kita di sini tidak melakukan pengecekan ya pada bagian kanan, dikarenakan tadi kita tidak mengganti lampu kepalanya. Untuk itu kita akan melanjutkannya dengan pemeriksaan rangkaiannya. Untuk itu di sini kita akan melakukan pengecekan pada fuse-nya, apakah terjadi putus atau tidak. Oke, kita buka terlebih dahulu.
Oke, kita di sini melihat rangkaian lampu kepalanya. Di sini terlihat bahwa fuse-nya berukuran 10 ampere untuk bagian lampu kepala bagian kanan dan 10 ampere pada lampu kepala bagian kiri. Untuk itu kita akan melakukan pengecekan pada rangkaian lampu kepala fuse-nya. Untuk itu tolong Mas untuk melepas fuse-nya. Nah, kita di sini dapat melihatnya bahwa dua buah fuse ini, yaitu sebagai rangkaian lampu kepala bagian kanan dan kiri, mengalami putus. Untuk itu kita akan menggantinya dengan yang baru. Silakan Mas untuk memasang fuse dalam keadaan yang baru. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan pengecekan pada lampu kepalanya lagi, apakah hidup atau tidak. Tolong Mas untuk menghidupkan lampu kepalanya. Oke, kita di sini dapat melihat bahwa lampu kanan bagian jarak dekat dalam keadaan hidup. Coba Mas untuk menghidupkan lampu kepala jarak jauhnya. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa lampu kepala bagian kanan jarak jauh dalam keadaan hidup. Coba Mas untuk mengembalikan ke posisi jarak dekat. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa pada lampu kepala bagian kiri jarak dekat dalam keadaan hidup. Coba Mas untuk memindahnya pada jarak jauh. Oke, kita dapat melihat bahwa lampu kepala bagian kiri jarak jauh hidup. Untuk itu di sini kita dapat melihat tadi bahwa permasalahannya yaitu pada fuse yang putus. Untuk itu kita menggantinya tadi dengan yang baru. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.